Oke, kita coba bedah workflow dari video ini. Kita tonton dulu videonya. Nah, itu videonya. Jadi, langkah pertama teman-teman mesti menyiapkan dulu video mentahnya. Video mentahnya itu adalah video yang ini. Sebentar. Nah, ini video yang saya drag ini, yang saya blok ini adalah video AI-nya, bagian video AI. Jadi asalnya videonya itu adalah video ini. Nantinya video yang di batas ini akan kita tambahkan dengan video AI. Jadi kurang lebih ginilah. Ini video awal, lalu bagian hitam ini akan kita isi dengan video AI, dan akhirnya adalah video yang asli lagi. Caranya teman-teman, ketika videonya masih seperti ini, teman-teman bikin dulu batasnya. Batasnya di sini teman-teman cut, lalu teman-teman ekstrak frame-nya. Yang dimaksud dengan ekstrak adalah dari video kita ubah jadi foto. Jadi di frame yang ini ya, frame ini kita ekspor atau ekstrak ini beda-beda tergantung video editornya apa. Nah, misalnya ini Nescoffee export gitu ya, export. Lalu kita ubah si foto biasanya biar jadi foto seperti ini nih, foto yang style komersial lah, foto-foto komersial. Nah, ini prompt yang kita gunakan. Jadi promptnya ini sudah saya siapkan di link akses materi. Tapi nanti di akhir video saya akan menjelaskan gimana cara membuat prompt seperti ini. Jadi jangan sampai teman-teman tuh asal copy paste saja, tapi nggak tahu ini tuh promptnya apa, kelebihannya apa gitu ya. Lalu gimana cara membuatnya. Itu nanti akan saya jelaskan di akhir video. So, pertama kita menggunakan prompt ini. Prompt ini tuh kita gunakan di foto ini. Jadi upload fotonya, lalu masukkan promptnya, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya udah bagus ya, tapi saya kurang cocok dengan backgroundnya di sini karena di sini ada kata ini nih, dark gradient background. Nah, makanya di sini saya revisi si latar atau si environment-nya agar mirip seperti ini. Jadi saya upload foto ini, saya edit di sini ya, diklik edit, lalu saya upload foto yang tadi, dan saya ketikkan ini, ubah environment-nya agar ada nuansa warna abu gelap dan biru seperti foto referensi ini, dan hasilnya seperti ini. Ini sudah bagus ya. Jadi foto ini yang akan kita gunakan untuk mengenerate video. Nah, lalu untuk prompt transisi videonya kita menggunakan prompt yang ini. Ini sudah saya siapkan di link materi. Ini langsung aja teman-teman bisa menggunakan Kling. Di sini menggunakan Kling ya. Klingnya cukup Kling yang 2.5 turbo. 2.5 turbo karena ini Kling yang paling murah untuk saat ini. Nah, caranya teman-teman tinggal upload foto yang awal, lalu upload foto yang sudah kita ubah di foto referensi akhir. Nah, ini promptnya sama ya seperti tadi, lalu generate. Hasilnya tuh saya melakukan beberapa kali generate untuk memastikan prompt ini tuh bekerja dengan baik. Jadi ini adalah hasilnya ya. Ini juga hasilnya. Lalu di sini saya juga mengetes nih, gimana ini kan prompt bahasa Inggris. Nah, mungkin di sebagian dari teman-teman agak kurang mengerti bahasa Inggris, ini teman-teman bisa di ini dulu, bisa ditranslate dulu. Misalnya gini, ini kita masukkan the product, si promptnya masukkan, lalu ketik aja terjemahkan prompt ke bahasa Indonesia, lalu jadi prompt seperti ini promptnya bisa digunakan juga. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir kalau misalnya teman-teman nggak ngerti bahasa Inggris, teman-teman bisa kok kalau misalnya menggunakan Kling. Ini cukup bagus walaupun menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah yang hasil dengan bahasa Indonesia, tetap bagus gitu, kualitasnya sama dengan prompt yang bahasa Inggris. Nah, lalu ini kita download salah satu aja. Sebentar, saya suka yang ini deh. Sorry, ada jeda iklan sebentar. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu cara membuat video-video AI seperti ini,
Ini teman-teman bisa mendapatkannya di Ultimate Hyper Realistic AI Workflow. Selain materi inti, teman-teman akan mendapatkan akses ke dapur produksi saya. Jadi di sini saya akan membuat study case atau workflow. Di sini akan ada total 60 workflow. Ini adalah kumpulan foto dan video, project foto dan video yang saya buat. Ini semuanya teman-teman akan mendapatkan gimana cara membuatnya, mulai dari langkah-langkahnya, promptnya, toolsnya apa, dan biayanya berapa. Apa aja videonya? Ini teman-teman bisa lihat di Instagram iCreative Space. Di sini contohnya video ini. Ini nanti akan dibedah sama saya. Video ini, semuanya teman-teman bisa tahu caranya. Total ini akan ada 60 project foto dan video. Yang mau dapat aksesnya, ini saya siapkan linknya nanti di deskripsi video, atau teman-teman bisa masuk ke Instagram iCreative Space, lalu klik link di bio. Gunakan kode kupon OFF20 untuk mendapatkan diskon. Yang ini, nah, kita abaikan yang gelap-gelap ini, kita abaikan ya. Kita upload dulu videonya, video yang ini. Jadi ini videonya, video awalnya gini, lalu seperti ini. Sebentar, ini kita sesuaikan dulu agar nggak ngegejlek gitu ya. Nah, mulus kan? Oke, mulus, tapi di sini masih kurang maksimal. Jadi kita otak-atik speed. Di sini bisa dipercepat seperti ini misalnya. Tapi ya masih kurang estetik. Jadi kita menggunakan mode yang curve ini ya. Mode yang curve ini teman-teman pilih yang custom. Lalu di sini adalah tugas kita. Taste kita ini akan mempengaruhi hasil. Jadi misalnya nih di sini saya tambahin speednya dikit segini. Lalu di sini speednya akan saya tambah secara drastis sampai ke scene, sampai ke bagian yang sini misalnya. Nah, jadi ini ke atasin, yang atas tuh artinya lebih cepat, kalau ini diperlambat ya ke bawah. Lalu pas di bagian akhir ini jadi biasa lagi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, lebih estetik kan, lebih bagus. Saya kira ini udah cukup oke. Ya teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman lebih perfeksionis ini, teman-teman bisa otak-atik lagi gimana caranya biar si videonya tuh lebih bagus. Tapi ya segini udah cukup lah. Lalu kita duplikat videonya. Jadi ada 2 video seperti ini. Tapi yang satu kita balik, kita reverse sehingga hasilnya tuh ya balik lagi ke sini. Tapi di sini teman-teman mesti melakukan penyesuaian lagi ya. Jadi biar lebih bagus lagi. Caranya tuh speednya sama, kita perkirakan kira-kira di sini jadi normal deh. Jadi 1 kali. Lalu mulai cepetnya tuh pas di sini deh. Ini agak geser dikit. Terus percepat sampai ke sini, sampai benar-benar dipegang oleh tangan. Dan kita lihat hasilnya. Oh, masih kurang oke nih. Kayaknya ini mesti gini deh. Dan ini lebih cepat lagi deh. Nah, ini untuk mengotak-atik ini sesuai selera kalian ya, sesuai taste kalian. Kalau misalnya teman-teman yang videographer, tentu taste-nya lebih bagus, biasanya hasilnya pun akan lebih bagus. Nah, gitu. Lalu ini pastikan nyambung dengan video yang di akhir. Nah, itu dia. Sekarang kita coba lihat dari awal. Itu dia hasilnya. Jadi cukup gampang ya. Tinggal masukkan video mentahnya, lalu
bikin space kosong untuk diisi dengan video AI, dan di akhir sambungkan lagi dengan sisa video yang aslinya. Dan sesuai janji saya, di sini saya akan menjelaskan gimana caranya teman-teman bisa membuat prompt seperti ini. Prompt ini ini adalah hasil brainstorm saya dengan AI. Jadi teman-teman bisa lihat history dari ChatGPT saya. Jadi pertamanya itu saya mengupload dulu fotonya, lalu saya bilang aja gini, saya ingin membuat agar produk kopi ini jadi seperti untuk kebutuhan poster atau ad profesional. Saya ingin backgroundnya berubah, bla 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 bla. Silahkan teman-teman baca. Lalu di sini ternyata si ChatGPT ini salah mengartikan, dia malah membuat gambarnya. Nah, ini adalah bug yang dialami oleh banyak orang ketika menggunakan GPT-2 Image. Mungkin nanti ChatGPT akan memperbaikinya. Jadi kadang-kadang dia malah bikin fotonya gitu ya. Jadi saya bilang gini, jangan men-generate image, saya ingin kamu membuatkan promptnya saja. Tulisan yang melekat pada produknya harus tetap ada. Ini karena ini hasilnya malah nggak ada tulisan labelnya gitu. Nah, lalu di sini ChatGPT membuatkan prompt, tapi di tengah perjalanan ini saya mikir, daripada si ChatGPT ini membuatkan prompt yang random gitu ya, lebih baik saya nyari dulu referensi yang bagus. Jadi ini saya cari referensi di Pinterest, ini fotonya ya. Lalu saya bilang ke ChatGPT, coba pelajari dulu style seperti ini. Dan ini ChatGPT intinya mempelajarinya, lalu buatkan promptnya. Prompt harus agnostik. Yang dimaksud dengan agnostik versi saya ini adalah prompt ini bisa digunakan untuk produk apapun, untuk foto apapun. Jadi tidak terikat hanya dengan foto ini saja. Tapi di sini ChatGPT salah mengartikan gitu ya. Mana tadi? ChatGPT salah mengartikan. Di sini malah gue bikin prompt yang agnostik, bisa dipakai di berbagai AI. Ya memang itu agnostik sebetulnya ya. Tapi yang maksud dengan agnostik versi saya adalah bisa dipakai untuk foto produk apapun. Nah, jadi disinilah AI membuat prompt yang universal, prompt template universal. Dan ini adalah prompt yang didapatkan dari AI. Nah, ini. Jadi ini teman-teman bisa pakai, tapi kalau misalnya pengen diubah-ubah dikit, ini bisa-bisa aja. Jadi jangan sampai menggunakan prompt ini dianggap blueprint gitu. Dianggap mutlak harus pakai prompt ini. Enggak. Teman-teman ketika mendapatkan prompt dari saya ataupun dari konten kreator lain atau dari manapun gitu ya. Jadi teman-teman jangan memperlakukan promptnya sebagai sesuatu yang benar-benar harus diikuti. Tapi gunakan prompt itu sebagai insight aja. Oh, cara bikin A promptnya mesti pakai A ini. Lalu teman-teman baca dulu promptnya. Karena prompt itu adalah cara kita berkomunikasi dengan AI. Nah, masalahnya adalah banyak dari teman-teman kita yang belajar AI, dia itu menggunakan prompt tapi dia nggak tahu promptnya itu artinya apa. Jadi teman-teman mesti tahu dulu artinya apa, baru teman-teman pakai. Ini kalau buat teman-teman yang yang skill bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus, ini teman-teman bisa diterjemahkan dulu seperti yang saya lakukan tadi ya. Jadi tinggal terjemahkan prompt ke bahasa Indonesia, dan hasilnya pun biasanya tidak berbeda jauh. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu walaupun menggunakan bahasa Indonesia untuk mengetik prompt. Begitupun untuk prompt transisi videonya, ini saya membuatnya dengan cara brainstorm dengan ChatGPT. Itu aja untuk materinya, semoga bermanfaat.